Oke, baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan terkait nomor satu, di mana kita akan membuktikan apakah diagram ladder yang kita sudah buat ini benar. Nah, di mana kita sudah menyusun atau kita sudah membuat 3 diagram ladder sesuai dengan indikator yang sudah disediakan, di mana di rung 0 ini teman-teman merupakan lampu indikator merah, dan di rung 1 merupakan lampu indikator hijau, dan di rung 2 merupakan alarm. Nah, sebelumnya teman-teman akan aku jelasin di mana kita sudah menyediakan 4 input, di mana di input I01 merupakan not SA, dan input I02 bukan not SA, I03 merupakan not SS, dan I04 bukan not SS, di mana kita juga sudah menyusun sesuai dengan fungsi boolean yang sudah ada teman-teman, di mana di rung 0 ini atau lampu indikator merah merupakan SA not, di-AND-kan dengan SS, kemudian di-OR-kan dengan SA, di-AND-kan dengan SS not, kemudian di-OR-kan lagi dengan SS and SS. Kemudian akan keluaran output merupakan key 00. Nah, selanjutnya di rung 1 yang merupakan lampu indikator hijau dengan input SA not di-AND-kan dengan SS not, dan nanti akan keluaran output key 01. Dan yang di rung 2 atau alarm merupakan SA and SS, dan nanti keluarannya merupakan key 02. Nah, jadi kita akan membuktikan teman-teman apakah diagram ladder ini sudah benar. Langsung aja kita akan launch simulator. Oke teman-teman, dan perlu diketahui juga teman-teman di mana di I01 dan I03 merupakan normally close. Jadi meskipun di sini 0 tetapi di sini sudah 1 seperti itu ya teman-teman. Nah, langsung aja akan kita buktikan di mana di sini SA merupakan 1 nilainya, kemudian SS nilainya 0. Jika kita N-kan, maka keluarannya adalah 0. Kita simpan dulu nilai tersebut. Kemudian kita lihat yang di bawah sini teman-teman. Nah, di sini SA nilainya 0 dan SS nilainya 1. Maka jika di N-kan, keluarannya adalah 0. Oke, dan selanjutnya di sini SA nilainya 0, kemudian SS nilainya juga 0. Maka keluarannya jika di N-kan adalah 0. Nah, tadi di sini 0, 0, 0. Jika kita OR-kan, maka keluarannya adalah 0. Jadi di sini yang pertama udah benar ya teman-teman. Dan selanjutnya akan aku ubah di sini jika SS di sini nilainya 1. Di sini berarti namanya I04, kita ubah di sini menjadi 1. Oke, kemudian yang di sini I03-nya akan aku ubah menjadi 0. Berarti kita nyalakan. Nah, kemudian yang di bawah sudah benar 01. Nah, di sini teman-teman, jika SA nilainya 1, SS nilainya 1 juga kita N-kan, maka keluarannya adalah 1. Nah, yang di bawah sini, jika SA inputnya 0 di N-kan dengan 0, maka keluarannya adalah 0. Di sini 0 di N-kan dengan 1, maka keluarannya 0. Berarti sini 0, 0, 1. Di OR-kan, maka keluarannya adalah 1. Nah, sudah terbukti ya teman-teman, benar. Selanjutnya, di sini akan aku ubah menjadi 0 dan 0. Berarti kita nyalakan di input 1 dan di input 4 kita matikan. Nah, kemudian yang di sini akan aku buat satu-satu teman-teman. Jadi yang I2 kita nyalakan dan yang I3 kita matikan. Dan yang di bawah sendiri sudah benar 1, 0. Nah, 0 di N-kan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. 1 di N-kan dengan 1, hasilnya adalah 1. Terus 1 di
N kan 0, maka hasilnya 0. Nah, berarti 0 or 1 or 0, maka keluarannya adalah 1. Nah, sudah benar ya teman-teman. Dan yang terakhir, aku mau ubah di sini menjadi 0, di sini menjadi 1. Berarti I4-nya kita nyalakan. Ya, yang di sini aku mau ubah I3-nya menjadi 0 sesuai dengan tabel yang udah kita buat, berarti I3-nya kita nyalakan. Nah, di sini udah satu-satu benar. Oke, di sini 0N1 keluarannya adalah 0. Terus 1N0 keluarannya adalah 0. Dan 1N1 keluarannya adalah 1. Berarti di sini 0 or 0 or 1 keluarannya 1. Nah, sudah benar ya teman-teman, berarti bisa dibuktikan sesuai dengan tabel yang udah kita buat juga. Di diagram lampu indikator merah ini sudah benar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau mempraktekkan sesuai dengan di room 1 atau lampu indikator hijau, di mana tadi SA0 di-N-kan dengan SS0. Oke, jadi di sini inputnya ada I01 dan I03 ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buktikan. Jika ini akan aku buat SA-nya nilainya 1, berarti ini kita matikan dan I3-nya juga 1, maka keluarannya adalah 1. Benar ya teman-teman? 1N1, maka keluarannya 1 juga. Nah, kemudian di I3 akan aku nolkan. Nah, benar ya teman-teman, SA atau 1N0, maka keluarannya 0. Nah, terus kita mau ubah juga jika I3-nya nyala, tapi I1-nya mati. Nah, sama ya teman-teman. Berarti di sini 0 di-N-kan dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Dan yang terakhir kita mau buat 00. Oke, 0N0 jawabannya adalah 0 juga. Jadi bisa dibuktikan bahwa diagram ladder yang kedua ini juga sudah benar adanya. Oke, langsung kita beralih ke yang nomor rung 2 atau indikator alarm. Nah, di mana SA dengan nilai 1 di-N-kan dengan SS dengan nilai 1 atau 1N1, maka outputnya adalah 1. Sudah benar ya teman-teman. Dan selanjutnya akan aku rubah jika SA dan SS0, berarti di sini kita matikan yang nomor 4. Oke, jadi jika 0 and 0 jawabannya 0, sudah benar. Kemudian SS-nya akan aku ubah menjadi 1. 0 and 1 jawabannya juga 0, sudah benar ya teman-teman. Kemudian SA-nya aku mau ubah 1, SS-nya jadi 0. Nah, 1 and 0 outputnya akan 0 dan juga benar. Dan sama tadi 1 di-N-kan 1, maka jawabannya 1. Nah, jadi sudah dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa di diagram 1, diagram 2 maupun diagram 3 sudah benar. Nah, sedikit penjelasan dari nomor 1, semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian encoder desimal to BCD. Seperti yang tertampil pada Word ini. Pada keluaran A0 terdapat input berupa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Pada keluaran A1 terdapat input berupa 2 tambah 3 tambah 6 tambah 7. Sementara untuk keluaran A2
terdapat masukan berupa 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7, dan untuk keluaran A3 memiliki input 8 tambah 9. Pada rangkaian ini menggunakan gerbang logika OR. Nah, selanjutnya di sini kami sudah menyediakan program yang sudah kami buat. Pada input I0.0 ketika diberi masukan 1, maka output pada A1 akan bernilai 1 atau high. Lalu untuk input I0.1 ketika diberi masukan 2, maka keluaran pada A0 dan A1 akan bernilai 1 atau high. Lalu untuk masukan input I02 diberi masukan 3, maka pada A2 akan memiliki nilai output 1 atau high. Kemudian untuk input I03 diberi masukan 4, maka pada A0 dan A2 akan memiliki nilai output 1 atau high. Untuk input I04 diberi masukan 5, maka pada A1 dan A2 akan memiliki nilai output 1 atau high. Selanjutnya untuk input I05 diberi masukan 6, maka A01 dan A02 akan memiliki nilai output 1 atau high. Selanjutnya untuk input I06 diberi masukan 7, maka A3 akan memiliki nilai keluaran 1 atau high. Selanjutnya untuk input I07 diberi masukan 8, maka A0 dan A3 akan memiliki nilai output berupa 1 atau high. Nah, saat ini saya sudah selesai menjelaskan mengenai soal nomor 2 tadi tentang rangkaian encoder desimal to BCD. Sekian dan terima kasih.
Ya, saya akan menjelaskan tentang rangkaian demultiplexer. Kita langsung saja. Di sini terdapat input S1 dan S0. Pada percobaan yang pertama, kita nolkan semua input S1 dan S0, dan yang terjadi adalah semua keluaran tidak ada yang menyala, yang menandakan bahwa keluarannya 0. Percobaan yang kedua, kita masukkan input 1 dan S1 0, S0 0. Yang terjadi adalah keluaran pada key 0 itu menyala, yang menunjukkan bahwa keluarannya 1, dan pada output yang lain tidak menyala, dan yang menunjukkan keluarannya adalah 0. Percobaan yang ketiga, kita masukkan S0 S1, S1 nya 0, dan inputnya 0. Yang terjadi adalah semua output tidak menyala, yang menandakan bahwa keluarannya adalah 0. Yang kita juga selanjutnya kita melakukan percobaan, yaitu kita masukkan input S1, S1 nya 0, dan S0 nya tetap 1. Yang terjadi adalah menyala di output 2, yang menandakan bahwa keluarannya adalah 1. Sedangkan di output yang lain tidak ada yang menyala, yang menandakan keluarannya adalah 0. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan di S1 0, di S0 0, dan di input 0. Yang terjadi adalah semua output tidak ada yang nyala, yang berarti menunjukkan keluaran semua output adalah 0. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan. S1 kita beri nilai 1, dan input kita beri nilai 1, sedangkan S0 nya kita beri nilai 0. Yang terjadi adalah hanya di output 1 yang menyala, yang menandakan bahwa keluarannya 1. Dan sedangkan di output yang lain tidak ada yang menyala, yang menandakan keluarannya adalah 0. Selanjutnya kita melakukan S1 kita beri nilai 1, S0 kita beri nilai 1, sedangkan input kita beri nilai 0. Yang terjadi ialah semua output tidak ada yang menyala, yang berarti menunjukkan bahwa semua output bernilai 0. Selanjutnya kita memasukkan semua 1, yaitu input 1, S1 1, dan S0 1. Yang terjadi adalah output 3 menyala, yang berarti menunjukkan keluaran 1. Dan sedangkan di output yang lain tidak ada yang menyala, yaitu menunjukkan semua selain key output 3 yaitu bernilai 0. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Krisna Wiswama akan menjelaskan praktikum 1 nomor 4 tes kendali top program. Ya, di sini nomor 4 terdiri atas 2 gerbang logika NOR dan 1 gerbang logika NAND. Di sini saya mendapatkan fungsi boolean output PL, yaitu
A plus B dinotkan, lalu plus C kali D dinotkan. Nah, habis itu dia dinotkan lagi. Ya, di sini dari rangkaian 4 tadi terdapat 4 inputan, yaitu A, B, C, dan D. Saya menggunakan I01, I00, I01, I02, I0 dan 3. Lalu di output saya menggunakan Q00. Di sini saya mendapatkan tabel kebenaran 001 sama dengan 0, 0010 sama dengan 0, 0011 sama dengan 0, 01000, 01010, 0110, 01111, 1000, dan seterusnya. Itu dari program yang saya buat di ini programnya. Halo teman-teman, di sini saya sudah berada di program dari aplikasi yang diberikan di buku 5. Ya, di sini saya menggunakan urutan DCBA. Nah, di sini DCBA-nya masih 00, lalu hasil dari outputan Y-nya itu masih 0 atau belum menyala. Ya, di sini saya akan mencoba dari 0001. 0001. Di sini saya mendapatkan outputan 0. Lalu di tabel kebenaran yang saya buat itu juga 0. Lalu saya mencoba yang kedua, yaitu 0, 0, 1, 0. Dan hasilnya masih, keluarannya itu masih 0. Lalu saya akan coba lagi 0, 0, 1, 1. Outputannya masih 0. Lalu 0, 1, 0, 0 masih 0. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 0, 0. Nah, ya di sini 0, 1, 1, 1 mendapatkan input, mendapatkan output, hasil outputnya 1. Lalu saya akan mencoba lagi 1, 1, 1, 0, 0, 0 mendapatkan hasil 0. 1, 0, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0, 0 mendapatkan hasil 0. 1, 0, 1, 1, 1. 1, 1, 0, 0, 0.
111010 111010. Ya di sini saya 1111 kepada salah satu yaitu karena dari rangkaian ini. Cuma ada rangkaian sini. Input dari A1, input dari B0, 1 tambah 0, 1, tapi ini di notkan, berarti hasilnya jadi 0. Input dari C sama 1, input dari D1. Nah, di sini kan setelah kan 1. Nah, tapi kan ini dinotkan. Kalau dinotkan itu hasilnya 0, outputannya yang di sini. Ini tadi 0, ini 0. 0 tambah 0 kan 0. Nah, sini 0 tambah 0 kan 0. Hasilnya dari outputan itu 0, lalu dinotkan. Hasilnya jadi 1. Seperti pada praktikum ada di aplikasi ini. 1 tambah 1 sama dengan 1, tapi dinotkan jadi 0. 1 kali 1 sama dengan 1, tapi dinotkan jadinya 0, outputannya pada yang NAND. Lalu outputan dari 0 dan NAND tadi di 0 kan lagi, hasilnya 1. Nah, di sini dari praktikum ini mendapatkan kebenaran seperti pada tabel kebenaran yang saya buat. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo, saya Abdi Gunawan dari kelompok D. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Di sini diketahui terdapat tabel kebenaran yang memiliki 3 input yaitu A, B, dan C dan outputnya X. A berada pada alamat I0.0, B berada pada alamat I0.1, dan C berada pada alamat I0.2, dan X outputnya berada pada alamat Q0.0. Di sini kami menggunakan persamaan SOP, di mana SOP dapat diperoleh dengan menjumlahkan input perkalian yang bernilai 1. Untuk memperoleh output yang bernilai 1, di sini kita akan menekan C, kita akan tekan dan akan menghasilkan input A0, B0, C0 dan akan menghasilkan keluaran output berupa 1. Dan yang kedua, kita akan menekan tombol B sehingga akan menghasilkan input A0, B, C0 dan menghasilkan output 1. Dan yang ketiga, kita akan menekan tombol A sehingga menjadi input A, B0, C0 dan keluarnya berupa nilai 1. Dan yang keempat, kita akan menekan tombol A dan B sehingga akan menghasilkan input A, B, C0 dan menghasilkan nilai output 1. Dan yang terakhir, kita akan menekan tombol A, B, C sehingga menghasilkan output A, B, C dan menghasilkan output
1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak.